warahmatullahi wabarakatuh. Tuh anak-anak belum jawab salam. Jawab salam yang kompak ya. Wa salam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru kompak. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Ikhlas Polda Jambi, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat tarawih, serta anak-anak. Jangan bercakap, duduk yang bagus. Ini mau disuting nih, kaget masuk. Nah itu diam begitu ya. Sebentar saja, 7 menit. Pada malam ini judul kultum kita adalah tentang kriteria ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kriteria itu lebih kurang adalah ciri-ciri orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah, atau karakteristik. Bisa juga kan bahasa kerennya itu, karakteristik orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah. Sebenarnya banyak bapak-bapak ciri-ciri ibadah puasa yang diterima Allah itu. Cuman kita nih karena waktunya cuman 7 menit, kita batasi saja. Pertama, ciri-ciri orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah adalah dia senantiasa ingin melaksanakan ibadah puasa selanjutnya. Tuh, dia sudah berbuat baik, ingin berbuatlah baik lagi. Nah, orang yang menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, dia kembali melanjutkan ibadah puasa yang lainnya. Artinya kenapa dia masih kurang dengan amal ibadahnya itu? Ini menunjukkan ibadah puasa Ramadannya diterima oleh Allah. Apabila orang itu melakukan amal kebaikan, kemudian dia ikuti lagi dengan perbuatan baik selanjutnya, itulah ciri-ciri ibadah orang yang diterima oleh Allah. Tetapi sebaliknya, manakala dia berbuat baik, kemudian dia ikuti dengan perbuatan maksiat, maka itu adalah ciri-ciri orang yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka itu dalam kajian-kajian kitab
Misalnya Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu seorang ulama murid daripada Imam Hambali. Dia punya kitab Lataif. Dia berkomentar tentang masalah ibadah puasa yang diterima oleh Allah. Apa kata beliau dalam kitabnya? Dia katakan an muawadat siyam ba'da siyami Ramadan, kata dia. Ibadah puasa atau orang yang membiasakan puasa setelah puasa Ramadan, alamatun, itu adalah merupakan tanda-tanda ala qabulil, itu pertanda qabulnya siyami Ramadan, puasa Ramadannya. Jadi dengan demikian Bapak-bapak, bisa kita lihat indikasi orang itu ibadah puasanya selama Ramadan itu diterima, dia akan melanjutkan ibadah puasa selanjutnya. Apa itu? Puasa sunnah 6 hari di dalam bulan Syawal setelah Ramadan. Nah, biasanya kalau orang melanjutkan puasa di 6 hari bulan Syawal, itu tandanya puasa diterima oleh Allah berdasarkan kajian-kajian para ulama-ulama. Tapi kalau habis puasa, tak puasa-puasa lagi, artinya puasanya musiman. Habis musim batu cincin selesai, tak lagi muncul lagi batu cincin. Sudah itu apa lagi musimnya? Musim layangan, main layangan, kan? Apalagi musim lato-lato, main lato-lato, kan gitu. Tua dua anak-anak, apa kata anaknya? Mak, beli lato-lato mak. Kata maknya, kau nih, mintalah lato-lato ayah kau tuh. Datang dia ke ayahnya, ayah, minta lato-lato ayah, kata dia. Kata mak disuruh ambil lato-lato ayah, kata. Kaget ayahnya, lato-lato aku nak kau ambil, mati aku, kata dia. Gitu. Jadi musim mbak ya. Jadi bapak-bapak, kalau ibadah puasa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita lanjutkan 6 hari di bulan Syawal kalau sudah selesai Ramadan ini. Itu termasuk ibadah-ibadah yang lain. Orang yang ibadah solatnya diterima oleh Allah, pasti dia akan ingin menambah solat selanjutnya. Dia akan menambah solat-solat sunnah qabliyah ba'diyah. Dia akan menambah solat duha. Dia akan menambah solat tahajud dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Lalu ciri-ciri, tanda-tanda, kriteria, ukuran, standarisasi puasa yang diterima oleh Allah adalah dia senantiasa terjaga dari segala macam kemaksiatan. Dari siang hari dia berlapar-lapar, menahan haus dan dahaga, maka ibadah puasanya itu diterima oleh Allah kalau dia senantiasa dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Itu tandanya puasanya diterima Allah. Tapi kalau puasa jalan terus, ngomongin orang jalan terus, artinya tidak ada yang menyetop dari perbuatan kemaksiatannya. Puasa jalan terus, ngambil hak orang pun jalan terus, artinya ibadah puasanya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan hawa nafsunya, ingin ngambil hak orang. Nah itulah, coba bapak-bapak
Besok perhatikan ibadah puasa kita. Mampukah kita menahan pandangan mata dari hal-hal yang pandangan yang diharamkan Allah? Mampukah kita dapat menahan lidah kita dari berkata yang tidak senonoh? Disebutkan oleh Rasulullah, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa hajatun alaih." Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, bahkan sebaliknya mengamalkan perkataan-perkataan kotor, maka apa kata Rasulullah? Falaisahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan amal ibadahnya itu. Tuh. Maka itu dikatakan, Pak, kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Karena apa? Karena dia tidak dapat meninggalkan perkataan dan perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka oleh karena itu, agar supaya ibadah puasa kita diterima, kita tidak saja menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita menahan dari panca indera kita. Mata kita jaga, ya Pak ya. Mulut kita jaga, perut kita jaga dari memasukkan makanan yang diharamkan Allah. Tangan, kaki kita jaga. Insya Allah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang terakhir Pak, tanda-tanda kriteria ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan dia melakukan ibadah puasa, Allah berikan taufik dan hidayah berupa kehidupan yang baik, batinnya menjadi tenang. Man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Barang siapa yang beramal soleh, ibadah puasa dan lainnya, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik untuknya, dan Allah akan berikan ganjaran pahala dari sebab perbuatan baik yang dia lakukan dari kesehariannya. Nah, mudah-mudahan melalui ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini menjadikan kita orang yang baik dalam hidup kita, baik karakter akhlak kita, serta kehidupan kita pun akan merasakan kenikmatan, ketenangan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum kita, mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.